Kita lihat seperti apa situasi di Gelora Bung Karno, ada aksi massa yang dilakukan di sana untuk teman-teman kita di Kanjuruhan. Saudara pecinta sepak bola Indonesia menggelar aksi tabur bunga 1000 lilin dan doa bersama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Aksi ini sebagai solidaritas atas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di lokasi. Selamat malam Dipo. Iya, selamat malam Ihsan. Dipo, pesan apa yang disampaikan dalam aksi ini? Tentu secara simbolis aksi ini menunjukkan dukungan moral tentunya bagi para korban dan juga keluarga korban yang kemudian lahir atas tragedi sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tadi ada sejumlah aksi yang kemudian sudah dilakukan, mulai dari menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan dan juga ada menyalakan lilin sebagai bentuk berbelasungkawa. Tadi juga ada aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi para korban yang meninggal dunia. Tentu kita tahu bersama lebih dari 100 orang meninggal dunia akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tidak hanya dari Ultras Garuda Jakarta, tetapi juga ada supporter Persija Jakarta ataupun The Jackmania yang juga turut hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya di pintu 1. Untuk mengetahui apa sebenarnya pandangan mereka terkait dengan peristiwa duka ini yang tentu menyeret perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Saat ini kami akan berbincang secara langsung dengan Mas Febrianto selaku supporter Persija dan juga tentunya adalah seorang The Jackmania. Mas Febrianto, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan Kompas TV. Tadi kami melihat Mas Febrianto menjadi salah satu orang yang juga menyuarakan pendapatnya terkait dengan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebagai supporter Persija, sebagai pecinta sepak bola tanah air, apa yang kemudian ingin Mas Febrianto sampaikan terkait dengan tragedi yang tentu kita tidak duga terjadi sedemikian besar? Ya, pertama saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa pada teman-teman Arema. Duka cita dan juga derita teman-teman Arema itu duka cita supporters Indonesia. Dan kita berharap apa yang terjadi di Kanjuruhan, kita menyebutnya sebagai tragedi Kanjuruhan, itu tidak seperti kasus-kasus sebelumnya. Karena kasus-kasus seperti ini nggak cuma pertama kali. Tapi saat kemarin adalah kejadian yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Karena seorang Presiden Republik Indonesia saja sudah berkomentar langsung untuk meminta melakukan evaluasi terhadap kegiatan Liga Indonesia apabila ingin terus berlanjut. Jadi kita pengen apa yang menjadi himbauan itu juga permintaan dari supporter Indonesia agar apa-apa yang terjadi itu memang dibuka. Apa sih sebenarnya yang bisa terjadi seperti itu gitu loh. Artinya langkah ataupun instruksi Presiden kepada Polri, Menpora, dan juga PSSI untuk melakukan investigasi ini didukung oleh Persija. Tetapi di sisi lain, Presiden juga meminta agar kompetisi Liga 1 untuk sementara waktu dihentikan. Bagaimana pendapat dari The Jackmania sendiri? Iya, buat saya secara pribadi tidak ada kemenangan atau pertandingan sepak bola yang lebih berharga dari nyawa. Dan ini nggak cuma satu, ratusan, lebih dari 100 gitu loh. Dan kalau sampai ini belum selesai, saya secara pribadi, kalau seperti ini terus, saya merasa lebih baik sementara tidak ada dulu sepak bola di Indonesia. Karena jangan sampai ada lagi nyawa-nyawa yang hilang atau orang-orang yang pulang hanya tinggal nama ketika berangkat ke stadion. Tentu kita semua sepakat bahwa sepak bola tidak lebih berharga dari sebuah nyawa. Artinya tentu keselamatan dari setiap penonton ini harus dikedepankan dalam setiap event. Tidak hanya sepak bola tentunya, tapi semua cabang olahraga. Tentu sebagai pendukung Persija, Mas juga tentunya adalah supporter dari Timnas Indonesia yang juga kerap kali menonton di stadion. Bisa diceritakan sebenarnya bagaimana kemudian pada saat ada derby-derby seperti itu, misalnya ada pertandingan besar, sebenarnya di dalam stadion sendiri kondisinya biasanya seperti apa, Mas? Karena kan kita tahu bahwa pada hari kemarin ada supporter dari Arema yang kesulitan keluar, kemudian juga ada gas air mata. Bisa Anda ceritakan sebenarnya bagaimana kondisi di dalam stadion ketika ada laga panas terjadi? Iya, seringkali memang sebenarnya kan laga panas ataupun big match ataupun biasa disebut derby Indonesia, itu kan nggak cuma baru sekali, sudah berkali-kali dan sudah puluhan tahun. Dan sepertinya memang harusnya ada evaluasi dalam penanganan hal-hal seperti itu. Kalau masih terulang, masih terjadi kan kita malah bertanya, sebenarnya evaluasinya itu kesimpulannya apa? Jadi kalau ingin menangani misalnya supporter pada big match saat A dan B gitu,
penanganan seperti ini gitu. Dan saya berharap memang, ya ini klise ya, lagi-lagi bahasa ini sering diucapkan, jangan ada lagi gitu loh. Tapi saya bener memang, ya sudah gitu loh, enough is enough, udah jangan ada lagi. Artinya kita harapkan bahwa investigasi kemudian juga evaluasi ini betul-betul dapat menjadi langkah nyata sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa serupa. Yang menarik juga Mas, tentu kita tidak harapkan sebenarnya ini terjadi bahwa banyak orang yang berpandangan ada kemungkinan kita disanksi oleh FIFA. Tapi di tahun depan kita tahu bersama bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala Dunia Under-20. Tentu Mas juga sebagai supporter timnas Indonesia, karena tentu supporter klub Indonesia tentu akan mendukung supporter ataupun akan mendukung timnas Indonesia. Apa harapan Mas terhadap potensi adanya sanksi tersebut? Apakah kemudian kita harus benar-benar betul-betul menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menggelar Piala Dunia Under-20 tahun depan, atau apa yang ingin Anda sampaikan? Enggak, orang bermain bola, orang menonton bola itu kan sebuah, di dalam stadion itu kegembiraan. Dan sepak bola itu kan sebuah alat persatuan itu. Tapi kalau terjadinya seperti itu, saya secara pribadi, kalau memang terus berulang, saya akan lebih senang Indonesia terus disanksi kalau tidak ada perubahan. Karena buat apa kita menonton bola, kita tidak disanksi, tapi tiap tahun, tiap bulan, ada nyawa-nyawa yang melayang gara-gara sepak bola. Kalau boleh berpendapat, sebenarnya saya juga sepakat dengan hal tersebut, karena tentu sepak bola adalah hiburan, harus dapat kita nikmati, karena ada korban jiwa sebenarnya itu tidak masuk akal, walaupun memang sangat disayangkan itu terjadi pada hari kemarin. Mas, mungkin bisa digambarkan untuk saat ini dari teman-teman Persija ataupun supporter Persija Jakarta yang masih ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, apa kemudian agenda yang akan dilakukan pada malam hari ini? Enggak, sebenarnya aksi hari ini sebenarnya saya tahu itu ada beberapa titik di Jakarta dan bahkan di beberapa wilayah gitu, saya lihat ada di Bandung dan di wilayah-wilayah lain. Jadi kalau di sini sebenarnya ada perwakilan, saya melihat teman-teman, kita datang atas undangan teman-teman Ultras Garuda, ada teman-teman supporter Persija yaitu Jackmania, ada teman-teman supporter lain dari Persitara, Arema, tadi saya lihat ada PSM, ada Madura, Kacong juga, ada supporter-supporter lainnya. Dan saya berharap supporter-supporter Indonesia seperti ini terus. Dia bersatu nggak hanya dalam keadaan duka saja, tapi dalam keadaan ceria dan bergembira bersama-sama. Ya, tentu kita harapkan bahwa ini sebagai momentum agar supporter di Indonesia, entah itu apapun klubnya, dapat menjaga solidaritas agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Mas Febrianto, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama dengan Kompas TV. Selamat melanjutkan agendanya Mas kembali. Terima kasih banyak Mas Febrianto. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu supporter Persija yang kemudian juga turut bergabung dalam aksi solidaritas di depan pintu 1 Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Menarik berbincang dengan Mas Febrianto tadi, kalau kita sempat dengarkan bersama bahwa tadi kami ataupun saya sempat menanyakan beberapa hal terkait dengan sanksi. Bahkan seorang supporter Persija ataupun seorang di Jackmania pun rela Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA jika memang itu akan membawa perubahan yang lebih baik, tidak akan ada lagi korban jiwa di Indonesia akibat sepak bola. Artinya sebenarnya penonton-penonton sepak bola di tanah air sudah objektif, sudah cukup dewasa dalam menanggapi tragedi sepak bola yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Walaupun sekali lagi tentu kita tidak harapkan sebenarnya sanksi itu diberikan, tetapi jika memang itu demi kebaikan sepak bola Indonesia, kita harus bersabar dan juga kita harus rela berkorban demi kebaikan semua. Saat ini situasinya cukup ramai. Kalau dapat Anda lihat, saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda, saudara, ini adalah situasi terkini di depan pintu Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saat ini dapat, kalau kami prediksi ini kurang lebih ada ratusan, mungkin lebih dari 100 orang yang sudah tiba di depan pintu 1 Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang saat ini sedang menyalakan lilin. Tadi juga sudah ada beberapa agenda yang kami sebutkan, seperti misalnya adalah menabur bunga, kemudian juga menyalakan lilin, kemudian juga mengangkat tulisan-tulisan berbentuk dukungan moral kepada para korban dan juga keluarga korban. Dan juga tadi juga ada doa bersama untuk mendoakan para korban yang meninggal dunia. Kita tahu bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah memberikan instruksi yang sangat jelas, sangat konkret agar Polri, kemudian juga Menpora dan juga PSSI melakukan investigasi agar betul-betul mengetahui apa sebenarnya dalam tanda kutip biang kerok sehingga peristiwa tersebut ataupun peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia tersebut terjadi. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu Presiden FIFA Gianni Infantino juga sudah menyatakan bela sungkawanya, artinya tragedi ini sudah disorot
dunia dan juga FIFA, artinya dunia internasional juga turut berbelasungkawa terkait dengan hal ini. Presiden FIFA juga menyebutkan sepak bola internasional sedang berduka, masa-masa kelam sedang terjadi. Artinya kita harapkan ini dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk betul-betul mengevaluasi dan juga memperbaiki diri agar dalam setiap tata laksana ataupun pelaksanaan pertandingan sepak bola, baik itu pertandingan yang sudah dijadwalkan ataupun pertandingan derby, big match ini dapat berjalan sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan yang berlaku agar kita semua dapat menikmati pertandingan sepak bola tanpa harus menelan korban jiwa. Ihsan. Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih, Dipo.